Halo, perkenalkan saya Carolina Indah Lestari. Saya mahasiswa Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa dari kelas MA 22 B1. Saya di sini akan mempresentasikan 5 materi yang menjadi penilaian dan cangkupan dari nilai UTS manajemen keuangan. Yang pertama itu ada fenomena startup pilot di Indonesia. Bahasan yang kedua ada Southeast Summit, tempatnya cari modal usaha tanpa pinjaman bank. Dan yang ketiga ada indeks harga saham gabungan dan SBN di tengah kabar buruk. Yang keempat ada rupiah melemah, bagaimana antisipasinya. Dan yang kelima ada pengajuan KPR ditolak karena hutang pinjol. Jadi bahasannya yang pertama ini ada fenomena bangkrutnya Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan fenomena bangkrutnya startup di Indonesia. Saya akan membahas penyebabnya, dampak, serta upaya untuk mengatasi masalah ini. Pertama-tama, apa sih itu startup? Jadi startup adalah perusahaan yang baru didirikan dengan tujuan mengembangkan produk atau layanan baru yang inovatif, biasanya dengan menggunakan teknologi. Bukan biasanya sih, tapi almost atau all teknologi. Terus karakteristik startup yang utama ini ada 3. Yang pertama inovatif, kedua cepat berubah, dan yang ketiga adalah skalabilitas. Inovatif di sini maksudnya startup menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua cepat berubah. Cepat berubah, startup ini harus siap beradaptasi dengan cepat mengikuti perubahan pasar dan teknologi. Dan yang ketiga ada skalabilitas. Startup memiliki potensi untuk tumbuh dengan pesat dan mencapai pasar yang luas. Lalu ada juga faktor-faktor penyebab bangkrutnya startup di Indonesia. Ada 4 faktor. Yang pertama ada kurangnya pengembangan ekosistem startup, keterbatasan infrastruktur dan kurangnya dukungan pemerintah untuk perkembangan startup itu sendiri di Indonesia. Yang kedua ada rendahnya akses pendanaan. Sulitnya startup mendapatkan pendanaan yang cukup sehingga sulit untuk mereka mengembangkan bisnis itu sendiri. Terus yang ketiga ada kurangnya pengetahuan manajemen bisnis. Banyak startup yang gagal karena kurangnya pengetahuan dalam mengelola bisnis secara efektif. Dan yang keempat ada persaingan yang ketat. Masuknya banyak pesaing dalam industri startup membuat persaingan semakin ketat dan sulit. Terus yang selanjutnya ada dampak dari bangkrutnya startup itu di Indonesia. Yang pertama hilangnya lapangan pekerjaan, dan yang kedua adanya kerugian finansial, dan yang ketiga ada dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengapa dampaknya itu kepada hilangan lapangan pekerjaan? Karena sudah jelas bangkrut di startup ini berarti hilangnya pekerjaan bagi karyawan dan pengurangan kesempatan kerja di sektor tersebut. Dan yang kedua ada kerugian finansial. Kerugian finansial ini dirasakan oleh para investor dan pendiri startup. Para investor dan pendiri startup bisa mengalami kerugian finansial yang sangat amat signifikan. Dan yang ketiga ada dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kegagalan startup bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara termasuk di Indonesia itu sendiri. Dan saya memberikan beberapa contoh studi kasus yang dialami oleh startup yang pernah ada di Indonesia. Sampai sekarang sih masih ada ya, cuman mereka ini pernah juga mengalami keterpurukan tapi kemudian bangkit lagi, yaitu ada Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak. Yang pertama ini Gojek pernah mengalami pilot pada tahun 2015, namun Gojek berhasil bangkit dari keterpurukan dan kini menjadi salah satu startup paling sukses di Indonesia. Ya siapa yang nggak tahu Gojek. Tokopedia ini masih baik. Ya masih. Tokopedia pernah mengalami pilot pada tahun 2016. Namun Tokopedia berhasil bangkit dari keterpurukan dan kini menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Kemudian ada Bukalapak.
Bukalapak juga sempat mengalami penurunan performa pada tahun 2022. Namun, Bukalapak berhasil bangkit dan kini menjadi salah satu marketplace terbesar yang ada di Indonesia. Lalu, upaya apa sih yang bisa mengatasi fenomena bangkrutnya startup yang ada di Indonesia? Oke, jadi di sini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan ekosistem startup. Memerankan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan infrastruktur dan dukungan bagi startup itu sendiri. Yang kedua, membangun kemitraan antar startup dan pemerintah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan startup untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mereka hadapi. Yang ketiga, ada meningkatkan akses pendanaan. Mendorong adanya lebih banyak opsi pendanaan untuk memperkuat modal startup yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari materi presentasi atau PowerPoint kali ini adalah perkembangan startup di Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Lalu teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Southeast Summit, platform cari modal usaha tanpa pinjaman bank. Jadi Southeast Summit adalah platform inovatif yang mempertemukan pengusaha dengan investor tanpa perantaran bank. Jadi teman-teman yang membuka usaha bisa menemukan solusi modal usaha yang tepat untuk memajukan bisnis teman-teman sekalian. Yang pertama itu penjabaran tentang Southeast Summit itu apa sih? Yang pertama, Southeast Summit itu platform inovatif. Southeast Summit adalah platform online yang menyediakan wadah bagi pengusaha untuk mencari modal usaha secara mudah dan efisien. Yang kedua, transparan dan aman. Komitmen Southeast Summit terhadap transparansi dan keamanan menjadikan Southeast Summit sendiri sebagai pilihan utama bagi para pengusaha. Dan yang ketiga, ada beragam kategori bisnis. Baik teman-teman ini yang memiliki usaha mikro, UMKM atau perusahaan besar sekalipun, Southeast Summit ini dapat membantu kita atau teman-teman semua mendapatkan modal usaha yang diperlukan. Lalu yang kedua adalah definisi dari Southeast Summit sendiri. Yang pertama ada dua definisi yang sangat menggambarkan Southeast Summit ini. Yang pertama, platform cari modal di sini maksudnya adalah Southeast Summit adalah platform yang menyediakan akses kepada pengusaha untuk mencari modal usaha. Dan yang kedua itu tanpa pinjaman bank. Southeast Summit memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan modal secara langsung dari investor tanpa melalui proses peminjaman dari bank. Lalu misi dan tujuan dari Southeast Summit ini. Yang pertama, misinya itu menyediakan wadah untuk pengusaha mencari modal usaha secara mudah dan efisien. Tujuannya memajukan sektor bisnis di wilayah Asia Tenggara dengan memberikan akses modal yang lebih luas. Dan visinya sendiri menjadi platform terdepan bagi pengusaha dalam mencari modal usaha di Asia Tenggara. Dan gimana sih cara kerjanya dari Southeast Summit ini? Jadi yang pertama itu, langkah pertama itu kita harus registrasi. Daftarkan sebagai pengusaha dan lengkapi profil bisnis teman-teman. Terus yang kedua itu deskripsi bisnis. Jelaskan dengan sejelas-jelasnya bisnis apa sih yang bakalan kita jalankan ini, atau produk apa atau layanan apa yang kita tawarkan, serta peluang usaha yang kita butuhkan. Yang ketiga itu ada matching. Jadi di sini Southeast Summit akan melakukan pencocokan dengan investor yang memiliki minat dan tujuan bisnis yang serupa. Dan yang terakhir ada penawaran dan pengajuan. Setelah adanya kesepahaman, maka para pengusaha ini akan menerima penawaran modal usaha dari investor dan mengajukan permohonan secara resmi. Lalu
Apa sih keuntungan jika para pengusaha atau yang mau mau mulai usaha ini kalau menggunakan jasa dari Sotis Submit ini? Jadi ada 4 keuntungan utama, yaitu yang pertama, peluang mendapatkan modal lebih baik. Yang kedua, memperluas jaringan bisnis. Yang ketiga, mengurangi resiko peminjaman bank. Yang keempat itu ada mempercepat proses mendapatkan modal dan proses balik modal juga cepat ya. Jadi di sini ada contoh study case-nya. Study case-nya itu ada startup EdTech, terus ada UMKM makanan olahan dan usaha mikro. Startup EdTech sendiri merupakan startup yang berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 500 juta dari investor di Sotis Summit. Pendanaan tersebut digunakan untuk pengembangan platform belajar online yang lebih inovatif. Terus yang kedua ada UMKM makanan olahan. Sebuah UMKM makanan olahan berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 200 juta dari investor di Sotis Summit. Pendanaan tersebut digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga ada usaha mikro. Seorang pebisnis mikro berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 100 juta dari investor di Sotis Summit. Pendanaan tersebut digunakan untuk mengembangkan produk kerajinan tangan yang dihasilkannya. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi ayo kita pakai jasa dari Sotis Summit. Cara mencari modal usaha tanpa pinjaman bank itu ada 5 sebenarnya, bukan hanya dari terpaku pada Sotis Summit ini ya. Jadi yang pertama itu bisa daftar di Sotis Summit dan lengkapi profil bisnis Anda. Yang kedua, jelaskan dengan sejelas-jelasnya kebutuhan modal Anda serta gambarkan bisnis Anda seperti apa sih gitu ya. Yang ketiga, melakukan presentasi bisnis ke calon investor potensial. Yang keempat, setelah mendapatkan penawaran, ajukan permohonan secara resmi. Dan yang kelima, jika disetujui, tambahkan investor sebagai mitra dan mulailah perjalanan bisnis teman-teman semua. Dan kesimpulan dari materi kali ini adalah Sotis Summit adalah solusi terbaik untuk mencari modal usaha tanpa melalui bank. Dapatkan akses ke investor potensial dan mulailah memajukan bisnis Anda atau bisnis teman-teman sekarang juga. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga. Di sini ada indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara. Di tengah kabar buruk, mari kita kenali dan pahami lebih dalam tentang indeks harga saham gabungan atau disingkat IHSG dan surat berharga negara atau SBN. Jadi pengertian dari IHSG atau indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara atau SBN. IHSG adalah indeks yang mencerminkan kinerja saham-saham unggulan di Bursa Efek Indonesia. Sementara SBN ada atau kita sebut sebagai surat berharga negara adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara atau SBN itu ada 3. Yang pertama, ekonomi global, yang kedua neraca perdagangan, dan yang ketiga kebijakan moneter. Dari segi ekonomi global, perkembangan ekonomi global dapat berdampak pada indeks harga saham gabungan dan harga dari SBN itu sendiri. Neraca perdagangan, keadaan perdagangan suatu negara juga berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan dan harga surat berharga negara. Lalu ada kebijakan moneter. Kebijakan bank sentral mempengaruhi suku bunga dan nilai tukar, berdampak pula kepada indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara. Lalu kabar buruk yang mempengaruhi dari indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara itu, yang pertama ada krisis keuangan. Kenapa sih krisis keuangan? Peristiwa krisis keuangan global dapat memicu
penurunan drastis dari indeks harga saham gabungan dan harga dari surat berharga negara. Lalu penyimpangan korporasi. Penyimpangan korporasi ini dapat merusak kepercayaan investor dan mempengaruhi pula kepada indeks harga saham gabungan. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Keputusan pemerintah seperti perubahan kebijakan ekonomi dapat mengacungkan indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara itu sendiri. Dampak dari kabar buruk terhadap indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara ini apa sih gitu ya. Jadi di sini ada yang pertama ada penurunan nilai. Kabar buruk dapat menyebabkan penurunan nilai indeks harga saham gabungan dan harga surat berharga negara yang tentu secara signifikan penurunan nilainya. Lalu yang kedua, ketidakpastian dari investor. Investor cenderung waspada dan merasa tidak yakin akan masa depan dari IHSG dan SBN ini. Lalu yang ketiga ada volatilitas pasar. Pasar saham dan obligasi menjadi lebih volatil karena reaksi terhadap kabar buruk itu. Lalu strategi dari pengelolaan resiko pada investasi indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara. Yang pertama itu menjalankan strategi diverifikasi portofolio dan menerapkan risk management yang tepat dapat membantu menanggulangi risiko saat berinvestasi di indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara. Terus yang selanjutnya ada perbandingan risiko investasi indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara yang dari IHSG ini risiko volatilitas, dari SBN sendiri risiko kupon, terus lalu ada risiko sektor dari IHSG, dan dari surat berharga negara ada risiko inflasi, lalu dari surat berharga negara ada risiko kredit, dan dari indeks harga saham gabungan ada risiko sistematik. Lalu kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini adalah kesimpulan dan rekomendasi investasi indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara. Yang pertama, peluang keuntungan. Meski beresiko, investasi di indeks harga saham dan surat berharga negara ini menyimpan potensi keuntungan yang menarik bagi investor berpengalaman. Yang ketiga, pentingnya resiko manajemen. Teknik resiko manajemen atau manajemen resiko dan pemahaman mendalam tentang indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara adalah kunci sukses bagi para investor. Dan yang terakhir, diverifikasi portofolio. Mengelola resiko dengan mempertimbangkan diverifikasi portofolio dapat minimalkan konsekuensi dari berita buruk. Jadi itulah kesimpulan dan rekomendasi investasi indeks harga saham gabungan dan surat berharga negara. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Lalu kita masuk ke materi yang keempat, ada rupiah melemah. Bagaimana sih cara kita mengantisipasinya? Jadi di sini saya akan bahas mengatasi pelemahan rupiah dan antisipasi yang paling efektif. Rupiah mengalami pelemahan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Jadi mari kita jelajahi penyebab, dampak, dan strategi antisipasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dari definisi, rupiah melemah adalah kondisi di mana nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat menurun. Lalu penyebabnya apa sih rupiah ini bisa melemah? Jadi ada 3. Yang pertama ini ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan yang defisit
dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah, terutama jika ketergantungan Indonesia terhadap impor tinggi. Dan yang kedua ada investor asing mengurangi investasi. Ketidakpastian ekonomi dan kebijakan moneternya dapat membuat investor asing menarik investasinya dari pasar keuangan Indonesia. Dan yang ketiga ada pasar finansial global tidak stabil. Faktor eksternal termasuk situasi perekonomian global yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah itu sendiri. Jadi kemudian ada dampak dari pelemahan rupiahnya ini apa ya teman-teman? Jadi ada 3 di sini. Yang pertama ada inflasi, peningkatan beban utang, dan yang ketiga ketidakpastian ekonomi. Yang pertama inflasi, pelemahan rupiah dapat menyebabkan kenaikan harga barang impor yang pada gilirannya dapat memicu inflasi di dalam negeri. Dan yang kedua ada peningkatan beban utang. Pemulihan nilai tukar rupiah yang lemah terhadap mata uang asing dapat meningkatkan beban hutang negara dan perusahaan yang berhutang dalam mata uang asing. Yang ketiga ada ketidakpastian ekonomi. Pelemahan rupiah dapat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan dan merusak keyakinan investor serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Pemerintah juga ikut andil bagian tentu saja dalam menangani pelemahan rupiah ini. Yang pertama ada penguatan ekonomi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui reformasi struktural, promosi investasi, dan diversifikasi ekonomi. Yang kedua ada peningkatan daya saing ekspor. Pemerintah fokus pada pengembangan sektor ekspor dan dukungan untuk produsen dalam negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Yang ketiga ada pembatasan impor. Pengurangan ketergantungan terhadap impor melalui regulasi yang ketat dan insentif ekspor untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Lalu strategi apa sih yang bisa dilakukan nih untuk mengantisipasi menahan pelemahannya rupiah? Yang pertama ada penguatan sektoral. Fokus pada pengembangan sektor industri dalam negeri yang memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tukar rupiah. Yang kedua ada stabilitas pasar keuangan. Bank Indonesia atau BI dapat menggunakan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga atau mengintervensi pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang ketiga ada peningkatan ketahanan ekonomi. Meningkatkan ketahanan ekonomi melalui diversifikasi sumber daya ekonomi, penguatan industri, dan pengembangan ekonomi berbasis lokal. Lalu kita masuk ke contoh dari study case. Study case dari masalah rupiah melemah ini. Jadi pada tahun 2023, nilai tukar rupiah terhadap US dollar sempat menyentuh level 15.000 per US dollar. Pelemahan rupiah ini disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, yang pertama ada defisit neraca perdagangan yang meningkat, yang kedua inflasi yang tinggi, dan yang ketiga kondisi politik dan ekonomi yang sangat tidak stabil. Lalu pada tahun 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar US sempat menyentuh level 14.000 per dolar US. Pelemahan rupiah ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi global yang tidak stabil, yang kedua kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, dan yang ketiga konflik geopolitik yang ada di Timur Tengah. Lalu kesimpulan dari dua study case yang dialami pada tahun 2023 dan pada tahun 2015 ini adalah rupiah melemah dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, investor perlu mengetahui cara antisipasi rupiah melemah untuk mengurangi resiko dari kerugian itu sendiri. Lalu
Yang selanjutnya itu ada peranan Bank Indonesia atau BI mengatasi pelemahan rupiah. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter yang efektif untuk menjaga stabilitas mata uang dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang kedua, meningkatkan cadangan devisa. Bank Indonesia melakukan upaya untuk meningkatkan cadangan devisa negara dengan menarik investasi asing dan meningkatkan ekspor. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas pasar keuangan. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas pasar keuangan dan mengambil langkah-langkah taktis ketika dibutuhkan untuk mencegah kepanikan di pasar keuangan. Lalu dampak antisipasi terhadap perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang kedua ada ketahanan mata uang. Yang ketiga ada peningkatan investasi. Jadi dari dampak antisipasinya ini menimbulkan 3 poin yang utama yang saya rangkum di sini. Yang pertama itu yang pertumbuhan ekonomi yang stabil. Strategi antisipasi yang efektif dapat membantu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan melindungi negara dari gejolak pasar global. Yang kedua ada ketahanan mata uang. Dengan strategi antisipasi yang tepat, nilai tukar rupiah dapat terjaga, menunjukkan kestabilan dan kepercayaan investor dalam perekonomian Indonesia. Yang ketiga ada peningkatan investasi. Keberhasilan strategi antisipasi dapat memicu peningkatan kepercayaan investor dan peningkatan arus masuk investasi ke Indonesia. Nah, kita sampai di akhir slide, yaitu kesimpulan dari study case dari atau bahasan dari rupiah melemah ini. Apa sih antisipasinya? Dalam menghadapi pelemahan rupiah, strategi antisipasi yang kuat dan komprehensif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemerintah yang terarah dan tindakan Bank Indonesia yang bijaksana, kita dapat mengatur arus mata uang dengan efektif dan mengurangi dampak negatifnya terhadap perekonomian. Sekian, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Cekidot. Lalu kita sampai di penghujung dari materi ini, yaitu pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Jadi definisi yang pertama kita pelajari dulu ya, definisi KPR itu apa sih? Definisi pinjol atau pinjaman online itu apa sih? KPR atau kredit kepemilikan rumah adalah fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk membeli atau memiliki rumah. Sedangkan definisi dari pinjaman online atau pinjol adalah pinjaman yang diberikan melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan resmi. Lalu yang ketiga, latar belakang kasus. Penolakan pengajuan KPR karena utang pinjol terjadi karena lembaga pembiayaan melihat utang pinjol sebagai beban finansial yang berpotensi menimbulkan resiko pembayaran KPR. Kebanyakan lembaga pembiayaan lebih memilih nasabah yang memiliki catatan kredit yang baik, sehingga utang pinjol dianggap sebagai masalah utama yang mengakibatkan penolakan pengajuan KPR. Secara umum, lembaga pembiayaan KPR melihat utang pinjol sebagai indikasi kurangnya kemampuan finansial atau kelalaian dalam membayar pinjaman, yang pada gilirannya bisa membahayakan keamanan finansial institusi tersebut. Selain itu, tarif bunga utang pinjaman online yang tinggi juga dianggap beresiko karena bisa membuat nasabah mengalami kesulitan dalam membayar cicilan KPR dengan tepat waktu. Lalu, pengaruh penolakan KPR terhadap utang pinjol atau pinjaman online. Yang pertama ada dampak finansial. Penolakan KPR dapat menyebabkan kesulitan dalam melunasi utang pinjol yang seharusnya diharapkan berkurang dengan KPR. Yang kedua, dampak psikologis.
Penolakan KPR dapat membuat seseorang merasa putus asa atau stres karena sulit mengatasi utang pinjol yang masih menghantui. Yang ketiga ada dampak reputasi. Penolakan KPR karena utang pinjol dapat mempengaruhi reputasi seseorang dan menghambat kemungkinan pinjaman di masa depan. Lalu kita masuk ke study case. Di sini saya mengambil dua contoh studi kasus. Yang pertama, kasus orang pertama. Ini seorang calon pembeli rumah yang memiliki utang pinjol ditolak KPR oleh bank karena dianggap memiliki beban finansial yang terlalu besar. Lalu yang kasus kedua, seorang pasangan muda yang ingin membeli rumah impian mereka harus menghadapi penolakan KPR karena adanya riwayat utang pinjol entah dari kedua orang tersebut yang bersangkutan atau dari salah satunya. Sebagai pemegang dari keenam, di slide keenam ini ada dampak psikologi bagi pengajuan KPR. Penolakan KPR karena utang pinjol dapat menimbulkan rasa malu serta rendah diri, serta menekan motivasi untuk ingin mencoba lagi di masa depan. Lalu hal ini juga dapat menyebabkan tingkat stres dan kekhawatiran yang tinggi pada individu yang bersangkutan, serta dapat berdampak pada kesehatan mental, kepercayaan diri mereka. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan pengelolaan keuangan, termasuk penghindaran hutang pinjaman online untuk meminimalkan risiko ditolak saat pengajuan KPR. Lalu konsekuensi hukum dan finansial. Yang pertama ada konsekuensi hukum. Pelanggaran hukum dapat menggunakan pinjaman online dapat memberikan konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku. Yang kedua ada konsekuensi finansial. Utang pinjol yang tidak terbayarkan dapat mengakibatkan bunga dan denda yang terus bertambah, memberikan beban finansial yang semakin dan sangat berat. Yang ketiga ada konsekuensi reputasi. Riwayat utang pinjol yang buruk dapat menyebabkan reputasi finansial yang buruk, menghambat akses ke produk keuangan di masa depan. Nah, lalu di sini saya memberikan beberapa 3 solusi untuk mengatasi penolakan KPR. Yang pertama, manajemen keuangan yang baik. Yang kedua, gunakan jasa broker KPR. Dan yang ketiga, persiapan dana muka yang cukup. Baik, saya akan menjelaskan poin ini. Yang pertama itu, kenapa sih harus memiliki manajemen keuangan yang baik? Karena dengan mengelola keuangan yang baik, teman atau kita semua dapat membuktikan kesiapan dan kemampuan dalam membayar KPR. Lalu, kenapa juga harus menggunakan jasa broker KPR? Jadi, broker KPR ini memiliki pengalaman dalam menangani kasus kredit dan dapat membantu semua atau kita semua mendapatkan persetujuan KPR meskipun memiliki hutang pinjol. Lalu yang terakhir ada persiapan dana muka yang cukup atau uang yang cukup. Menyediakan dana muka yang cukup dapat meningkatkan kemungkinan persetujuan KPR meskipun teman-teman ada atau punya riwayat utang pinjol yang cukup besar atau cukup serius. Jadi di sini juga ada peranan lembaga penyalur KPR dalam mencegah penolakan. Yang pertama itu ada evaluasi detail. Pertama, lembaga penyalur KPR perlu melakukan evaluasi yang lebih detail lagi untuk memahami konteks utang pinjol seorang calon peminjam. Yang kedua, penyediaan program edukasi. Jadi lembaga penyalur KPR harus menyediakan program edukasi tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan resiko utang pinjol. Lalu yang ketiga ada kolaborasi dengan platform pinjaman online. Lembaga penyalur KPR dapat menjalin kerjasama dengan platform pinjol untuk menjaga kualitas pengajuan KPR.
mereka. Jadi yang poin ke-10 dari slide ke-10 ini ada pentingnya edukasi keuangan dan pengelolaan hutang yang baik. Edukasi keuangan dan pengelolaan hutang yang baik dapat menjadi kunci untuk menghindari penolakan KPR akibat utang pinjol dan membangun masa depan finansial yang lebih baik. Calon peminjam perlu dipahamkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik melibatkan pembuatan anggaran, pengendalian pengeluaran, dan pengelolaan hutang yang bertanggung jawab. Selain itu, kerjasama dengan platform pinjol dapat menciptakan proses pengajuan KPR yang lebih efisien dan membantu menganalisis resiko-resiko yang terlibat. Oke, dan yang terakhir, kesimpulan dari materi ini adalah penolakan pengajuan KPR karena utang pinjol merupakan permasalahan serius yang dapat memiliki dampak finansial, psikologis, dan reputasi. Dengan manajemen keuangan yang baik dan edukasi yang tepat, dapat mengurangi resiko penolakan dan perbaikan kualitas keuangan Anda. Jadi, itulah kesimpulan terakhir dari study case tentang pengajuan KPR ditolak karena hutang pinjol.